Ustadz menjawab. Untuk mengawali sesi ini, saya menerima sebuah SMS dari jamaah Kiai. Saya bacakan SMS-nya. Kiai yang kami muliakan, akhir-akhir ini kami bingung. Dulu kami berpikir hanya kita yang ahlul sunnah dan melaksanakan maulid, melaksanakan tahlil. Saat ini ada kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya ahlul sunnah juga, namun dengan lantang membid'ahkan maulid. Padahal yang kita laksanakan diisi dengan ceramah agama tentang Nabi, menyantuni anak yatim, bersalawat, membagikan makanan untuk anak yatim dan fakir miskin. Juga mempererat silaturahmi dan berkumpul dan makan bersama. Ini saya lihat di YouTube. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah tapi tidak mau Maulid, itu berarti sunnah abal-abal alias aliran Wahabi. Kalau mereka bilang Maulid gak ada dalilnya, minta berapa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Lakukan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud peringatan hari-hari Allah? Kata para ulama salaf ditafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka dengan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Maulid Nabi, perayaan Maulid ini ada kenikmatan besar yang agung bagi kita, yaitu lahirnya Rasulullah. Sekarang ini saudara, kalau gak ada Maulid bahaya. Mengapa? Kalau ulama dulu ditanya tentang dalil Maulid, sebagian ulama menjawab pakai ayat Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Semuanya kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul, yaitu kisah-kisah yang dapat meneguhkan hati kamu. Artinya apa? Kata para ulama, Rasulullah itu di dalam berdakwah menghadapi tantangan, menghadapi gangguan, menghadapi rintangan. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan kisah-kisah para rasul, di mana para rasul dulu juga menghadapi rintangan, gangguan, dikejar-kejar akan dibunuh. Tujuannya apa? Hati Rasulullah semakin kuat melanjutkan dakwahnya. Kata para ulama, Rasulullah aja perlu penguatan, apalagi kita. Ini dulu. Kalau sekarang lebih dari itu saudara. Sekarang ini kalau orang itu tidak mengetahui kisah-kisah Rasulullah, bukan perjuangannya tidak kuat, tapi bisa-bisa terpengaruh dengan aliran baru, bisa-bisa keluar dari Islam, bisa-bisa imannya ambruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang di luar Ahlus Sunnah, ketika bulan Maulid orang-orang mengagungkan Rasulullah. Ini ada orang-orang yang merendahkan Rasulullah SAW. Ini kemarin ya, bulan Maulid, ada orang ngomong apa? Merendahkan Siti Khadijah, merendahkan sahabat Sayyidina Umar, merendahkan Abu Hurairah, merendahkan agama Islam. Ini namanya apa? Mengajak umat Islam ini keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu peringatan Maulid. Ini pertama. Kemudian ini dalil Maulid. Kemudian amalan-amalan yang lain itu ada dalilnya semua. Apakah tahlil, apakah kenduri, zikir bersama, ada dalilnya. Kalau ada orang bilang mana dalilnya? Siapa yang biasanya tanya mana dalilnya? Wahabi. Ya mereka gak tahu memang, makanya selalu tanya mana dalilnya. Kalau kita gak tanya, langsung mengamalkan. Mengapa? Dalil itu urusan abu-abu, urusan guru-guru, dan sudah selesai. Nggak perlu dihadap, nggak perlu dipersoalkan. Ini masalah dalil. Saya kira itu. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih guru yang telah menginformasikan, memberi tausiah kepada kita semua. Alhamdulillah guru telah sampai di Kota Usmai. Ada 1-2 pertanyaan yang masih bertanya-tanya dalam pikiran saya. Yang pertama, semua guru menceritakan tentang mazhab. Bahkan yang dikemukakan kepada khalayak semua 4 mazhab. Pertanyaan saya di antara mazhab itu, mazhab mana yang paling tertua dan mazhab apa yang pertama sekali muncul ke permukaan bumi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Aceh mengilhami dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah didasarkan pada mazhab Syafi'i dominan. Sejak kapan aliran Sunnah wal Jamaah itu dikembangkan di Aceh atau di Nusantara? Satu lagi, yang ketiga, kalau kita anggap itu Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab atau sebagai aliran, negara mana saja atau di antara mazhab 4 ini negara mana saja di negara Islam mana saja yang paling banyak menggunakan mazhab tersebut? Terima kasih Tuan Guru atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama, kita ini namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam sistem keagamaan mengikuti pola bermadhab. Kita Ahlus Sunnah ini di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4. Yang tertua namanya madhab Hanafi, lalu adiknya Maliki, muridnya lagi Syafi'i, yang termuda Hambali. Itu urutannya. Kita ini yang Syafi'i, dan Syafi'i ini paling ramai di dunia. Pengikut Syafi'i paling ramai. Kalau Syafi'i ini Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja, Thailand ya, sebagian penduduk India di Malabar dan sekitarnya. Kemudian orang-orang Azerbaijan, umat Islam Sunni yang ada di Iran, kemudian sebagian provinsi di Arab Saudi seperti di Ahsa, kemudian orang-orang Syria, sebagian Syria, kemudian orang-orang Yaman. Pokoknya yang paling ramai itu pengikut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sebagian penduduk India, lalu seluruh penduduk Pakistan, Afghanistan, Turki, itu Hanafi. Ini mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di dalam akidah kita ini mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari Maturidi, kita yang Asy'ari. Kalau tasawuf Ahlus Sunnah mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Thariqahnya bermacam-macam. Kalau di Aceh yang banyak Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu kalau di Aceh. Kalau di Jawa ada juga Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tapi ada juga Naqsyabandiyah Muzhariyah. Kalau saya sendiri dari guru-guru ikut Syadziliyah. Jadi beda-beda thariqahnya. Walhasil semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu mengapa kita bermadhab? Mengapa bermadhab? Kita ini di dalam beragama tidak boleh memahami sendiri ajaran agama. Tapi bagaimana? Dalam memahami ajaran agama harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, bersambung sampai kepada Rasulullah. Itu guru. Dan hubungan murid dan guru ini dijaga melalui sistem bermadhab. Bermadhab itu guru. Mengapa harus punya guru? Itu kewajiban dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan ahli wirid maksudnya. Orang yang suka wiritan, bukan. Karena orang suka wiritan kadang nggak ngerti apa-apa. Ahli zikir itu maksudnya ahli kitab suci. Karena Al-Quran disebut zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikra in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, ahli zikir itu maksudnya para ulama. Karenanya di belakang ada kalimat la ta'lamun. Jadi dalam hukum agama kita gak boleh memikirkan sendiri, tetapi wajib bertanya kepada para ulama. Dan di dalam memahami Al-Quran dan hadis gak boleh dipahami sendiri, harus punya guru. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar."
Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri tanpa guru, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Jadi orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Nah, guru ini, hubungan guru dengan murid dijaga di dalam sistem bermadhab. Nah, bangsa Indonesia, ya, bangsa Nusantara ini sejak awal disebarkan, Islam disebarkan, yaitu Islam madhab Syafi'i. Mengapa? Ya karena para raja di Aceh Utara, Raja Pasai itu, Samudra Pasai apa Laut Pasai di sini? Samudra ya. Padahal bukan samudra, itu laut itu. Samudra kan laut selatan mestinya. Tapi tidak apa-apalah, cuma nama. Nah, Samudra Pasai itu mazhab Syafi'i. Kemudian para ulama di Jawa. Ulama Jawa itu banyak keturunan Aceh. Karena guru-guru kami, leluhur kami seperti Wali Songo ya, Maulana Malik Ibrahim, itu orang Aceh, didatangkan oleh Majapahit untuk mengajar di Jawa Timur. Lalu Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah di Cirebon, itu orang Aceh, pulang belajar dari Mekah, kapalnya mau singgah di Aceh lagi perang dengan Portugis. Akhirnya kapalnya berlayar terus ke Jawa, lalu berhenti di Cirebon, menjadi penyebar Islam di Cirebon. Sunan Giri itu juga keturunan Aceh. Dan mereka semuanya mazhabnya Imam Syafi'i. Karenanya di Indonesia ini memang semuanya bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kira-kira 200 tahun yang lalu Wahabi masuk. Wahabi ini pertama kali masuknya di Minangkabau ya, Padang, tetangganya Aceh. Lalu kemudian Syiah masuk. Kalau Syiah masuk di Surabaya, sama di Jakarta, jauh dari Aceh. Tapi kita bagaimana? Gak boleh, kata para ulama, karena bangsa Indonesia ini dari dulu memang mazhabnya Syafi'i, maka menyebarkan mazhab lain itu tidak boleh. Mengapa? Menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan, fitnah itu tidak boleh. Karenanya kita ini harus kokoh, konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan paling konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penduduk Aceh. Mudah-mudahan provinsi-provinsi yang lain nanti sama dengan Aceh. Maulidnya 5 bulan. Amin Allahumma amin. Kalau di Jawa sudah habis maulid ini. Di Aceh ini sampai bulan Rajab nanti maulid. Ya gak apa-apalah, gak apa-apa. Itu bagus itu. Daripada orang merendahkan Rasulullah SAW, kita mengagungkan Rasulullah. Itu mazhab Syafi'i ya. Kita ini memang bermazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini ya yang paling banyak di dunia. Mazhab Syafi'i ini lahir di kota Mekah dan Madinah. Maliki lahir di Mekah Madinah. Karenanya Mekah Madinah itu dari dulu baca kunut. Mengapa? Imam Syafi'i mazhabnya lahir di sana. Kalau Hanafi, Hambali lahir di Irak. Dan di Irak itu dulu gak baca kunut. Kalau Mekah Madinah baca kunut. Sekarang diganti Wahabi, akhirnya geser, nggak baca kunut, nggak zikir, nggak macam-macam itu. Kalau ikut yang dulu ya seperti di Indonesia, makanya Aceh disebut dengan Serambi Makkah, karena amalan di Aceh mirip dengan amalan di Mekah Madinah. Mengapa? Sama-sama mazhab Syafi'i. Sekarang karena Saudi ini mazhabnya Wahabi, maka Aceh Serambi nggak ada lagi, Serambi mana itu. Gak jelas sekarang ini. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi? Baik, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak canggung saya, Kiai, karena jumpa sama idola saya. Sedikit, Kiai. Biasanya orang-orang yang anti Maulid itu, yang suka membid'ahkan agak licik dan picik orang itu, Kiai. Meskipun kita berikan beberapa dalil, tapi mereka tetap minta dalil. Sementara bagi kami ini yang tidak terlalu banyak dalil, meskipun menguasai 1 atau 2, kadang-kadang kalau kita ajak duduk orang ini menolak juga, Kiai. Tetapi mereka tetap menyusup masuk mendakwahkan dengan cara-cara mereka,
tetap membid'ahkan dengan cara-cara mereka. Itu bagaimana kita menyikapi dengan hal seperti itu, Kiai? Apakah kita, kalau kita tentang nanti, gimana kita menyikapi hal-hal seperti itu, Kiai? Terima kasih, Kiai. Orang-orang Wahabi yang anti maulid, bagaimana caranya kita menyikapi? Caranya secara ilmiah. Kalau ada orang di luar ahlus sunnah melontarkan syubhat-syubhat, maka perlu para tengku, para abi merespon. Mengapa? Biasanya kalau sudah direspon, mereka agak melontarkan lagi. Mereka takut. Atau kalau perlu datangi di majelisnya. Nanti mereka gak berani ceramah lagi. Di mana-mana seperti itu. Di Jawa Timur ya. Ada daerah namanya Badas di Pari. Orang Wahabi bangun masjid megah. Akhirnya apa? Ustadznya ceramah di situ rutin, Wahabi. Akhirnya kawan-kawan Ahlus Sunnah wal Jamaah rutin di situ. Rutin. Akhirnya takut ceramah karena takut masjidnya diserahkan. Hanya sekarang masjidnya tempati hadroh, tempati apa gitu, tempati maulid sekarang. Mereka pergi. Kalau didatangi mereka pergi. Ya caranya ya didatangi aja sudah. Datangi ajak dialog, ajak ngopi atau ajak apa. Di sini kan banyak warung kopi itu. Nah, di Indonesia ini yang paling banyak warung kopi itu di Aceh, lengkap dengan eminya. Cuma di Aceh gak ada mie Aceh, yang ada di Medan. Itu insya Allah kalau diajak begitu ya selesai mereka. Ya kalau mereka disampaikan dalil gak ikut, ya memang begitu. Mengapa gak ikut? Mereka dibayar loh. Ustadz Wahabi itu katanya gajinya $1.500 tiap bulan. Orang-orang Wahabi saya ngomong begini dibilang fitnah. Oh bilang fitnah gimana? Wong kamu banyak uangnya memang. Kerjanya agak jelas. Dari mana itu? Masa punya tuyul? Kan enggak kan. Dan itu ada kawan dulu di Bogor. Bilang pada saya, Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Saya gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? Satu bulan $1.500. $1.500 itu berapa? Kalau di cross dengan rupiah. Itu sekitar 22 ya, 22 juta. Coba di Lok Sumawe, kerja apa yang gajinya 22 juta sebulan? Ada? Kalau ada saya mau daftar itu. Nah, itu mereka. Loh, kamu kok tahu? Saya mantan Kiai katanya. Saya ini mantan Ustadz Wahabi, dapat segitu dulu. Lama-lama keluar. Loh kenapa keluar? Wong saya ya tidak begitu Wahabi katanya. Saya cuma cari uang waktu itu. Jadi bingung kawin, bingung cari uang ya ikut mereka katanya. Gajinya besar itu. Karenanya mereka dikasih dalil gak mau. Mengapa? Mereka cari dolar. Mereka ini mantap pada dolar, bukan pada dalil. Tapi kalau syubhat mereka direspon, biasanya mereka gak bicara lagi. Ini tokoh-tokoh Wahabi yang keluar-keluar gini-gini, akhirnya kita respon melalui tulisan, melalui video. Kita perhatikan setelah itu ya diem. Mengapa? Ya mungkin malu juga sama jamaahnya atau sama orang lain. Ya, jadi harus direspon, jangan diam. Wahabi ngomong. Kalau perlu disampaikan, akhi, antum bilang begini bid'ah, ini dalilnya. Antum mana dalilnya bid'ah? Insya Allah kalau begitu nanti mereka minggir gitu. Jadi dihadapi aja. Siapa tahu nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Dan banyak sebenarnya orang-orang Wahabi yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ini di Riau, di Pekanbaru merintis pondok. Itu yang buat, yang bangun mantan Wahabi. Dulu asalnya Wahabi, jadi donatur Wahabi. Akhirnya sering mendengarkan ceramah kita, kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah sekarang diajak bangun pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak begitu. Pertanyaan terakhir. Ada lagi? Oh ibu-ibu ada yang tanya? Ya ibu-ibu barangkali ada yang bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ceramah Pak Kiai, yaitu untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingin tanya Pak Ustadz, seperti Pak katakan, boleh mencintai diri kita, anak kita, istri kita, melebihi mesti nomor pertama cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ya menghidupkan sunnah Nabi, kadang-kadang nafsu tidak mau memelihara jenggot, kadang-kadang malu memakai surban, kadang-kadang malu memakai jubah, kadang-kadang malu, dan seluruh kehidupan kita kadang-kadang sulit mengikuti tertib yang dicontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan, minum dan sebagainya. Yang saya ingin tanya, kalau kita mengedepankan nafsu kita, keinginan kita daripada cinta kepada Rasulullah, apakah akan rusak iman, merusak Islam kita? Demikian Ustaz. Terima kasih ya. Ustaz, ada Kiai, ada satu lagi Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami muliakan, kami baru-baru ini mendengar melalui YouTube seorang profesor yang mengatakan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, tunjukkan dalilnya. Mana Tuhan, tunjukkan dalilnya. Itu aja kami minta penjelasannya Ustadz. Terima kasih, syukron. Makasih ya. Yang pertama, bolehkah kita mencintai diri kita, anak kita melebihi Rasulullah? Boleh, tetapi berarti imannya tidak sempurna. Kesempurnaan iman, Rasulullah harus lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian yang kedua, bolehkah meninggalkan sunnah? Itu dikatakan sunnah karena memang boleh ditinggalkan. Coba gak boleh ditinggalkan, maka dikatakan wajib. Dan itu sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Kadang para sahabat gak mau dikasih yang sunnah. Ini contoh ya, pada waktu perang Uhud, sahabat Qatadah bin An-Nu'man salah satu matanya kena panah, akhirnya jatuh. Selesai perang dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong saya. Apa Qatadah? Ini mata saya lepas Rasulullah, kena senjata musuh. Apa kata Rasulullah? Buang aja itu, kamu masuk surga. Berarti sunnah kan, membuang matanya yang jatuh masuk surga. Ternyata apa kata beliau? Rasulullah, surga itu balasan yang agung, siapapun pasti ingin. Tapi kalau ini gak kembali lagi, saya gak bisa kawin lagi. Saya ini suka kawin Rasulullah, gimana ini katanya. Orang gak mau kalau orang matanya tinggal satu. Oleh Rasulullah dikembalikan. Setelah dikembalikan sampai akhir hayatnya, mata yang dikembalikan Rasulullah lebih tajam penglihatannya daripada yang sebelah. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah minta lagi. Apa? Doakan masuk surga. Memang begitu, makanya Rasulullah dikatakan rahmatan. Ya sering seperti itu memang. Itu sunnah. Artinya meninggalkan sunnah ketika itu ada hajat oleh Rasulullah gak diapakan itu. Yang penting yang wajib dilaksanakan. Tapi kalau dikerjakan itu menandakan kesempurnaan iman. Makanya hukum ya ada wajib, ada sunnah. Memang beda orang sekarang dengan orang dulu. Kalau orang dulu yang sunnah-sunnah itu dikerjakan, mengapa? Karena sunnah. Kalau sekarang beda, yang sunnah-sunnah ditinggalkan karena sunnah. Beda memang orang sekarang dengan orang dulu. Alasannya sama, tapi tindakannya beda. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang
kedua, ya mudah-mudahanlah kita nanti sempurna meneladani sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Saya juga kadang-kadang pakai imamah, kadang-kadang nggak pakai lah. Biasanya kalau jadi khotib hari raya baru pakai. Kalau biasa-biasa ya jarang pakai. Paling pakai rida. Saya pakai rida itu dulu gantinya masker. Kalau naik pesawat, naik mobil, biar nggak masuk angin. Kalau agak dingin biasanya taruh di muka. Nah, sekarang sudah ada masker, nggak bawa nggak apa-apa itu. Cuma enak bawa rida ini lebih hangat. Yang kedua, katanya ada profesor tanya-tanya, mana Allah, mana dalilnya? Loh, kok tanya dalil wujudnya Allah? Kalau begitu maka harus masuk sekolah ibtidaiyah lagi. Dalil wujudnya Allah itu tingkat ibtidaiyah. Allah itu bersifat wujud, mana dalilnya? Banyak, apa yang ada di dunia ini menjadi dalil wujudnya Allah. Cuma para ulama biasanya yang disebutkan itu adanya alam. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Kita berubah, orang tua kita berubah, semuanya berubah. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Ini dalil wujudnya Allah. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin yang menciptakan alam itu perkara baru juga? Gak mungkin. Mengapa? Perkara baru tidak mampu menciptakan perkara baru. Berarti yang menciptakan perkara baru ini bukan perkara baru, tetapi Allah yang wajib bersifat qidam. Wujudnya tanpa permulaan, itu dalil. Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin. Kita ini ada orang tua, gak jadi sendiri. Alam ini jangankan menciptakan dirinya, alam ini pasti gak mampu menciptakan dirinya. Jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah gak bisa. Manusia ini puncak kesempurnaan fisiknya usia 33 tahun. Karenanya penduduk surga usianya 33 tahun. Sampian ini nanti turun lagi 33 tahun setelah masuk surga. Orang di dunia setelah 33 tahun dijaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai keriput. Rambut satu demi satu berwarna perak. Gigi satu demi satu mulai patah-patah. Dijaga gak bisa. Kalau ingin gak patah giginya jangan makan. Padahal kita butuh makan, akhirnya patah juga. Artinya apa? Manusia menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Apalagi menciptakan diri. Karenanya butuh pada Allah. Itu namanya dalil wujudnya Allah. Saya kira itu. Jadi kalau ada profesor tanya-tanya dalil wujudnya Allah, berarti sekolah lagi tingkat ibtidai, ya. Cabut profesornya itu. Saya kira itu ya cukup. Karena sudah cukup dari saya, kurang lebihnya. Alhamdulillah jamaah sekalian, berakhir sudah acara ceramah kita, dan kita mohon kepada Kiai untuk menutup dengan doa. Kita baca doa bersama dengan baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabil barri bila addi wala hasri wal ali sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.